Pilkada Jakarta mulai mengerucut ke beberapa nama untuk berkontestasi. Di antaranya ialah Anies Baswedan yang lebih dulu diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sementara, sinyal Partai Golkar mulai menguat mengarah ke mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil yang akan maju di Pilkada Jakarta. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar usai Golkar menyatakan dukungannya pada Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Kemudian ada juga pertemuan antara calon Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. OTW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan, Pak? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Menanggapi kabar tersebut, Anies Baswedan menyatakan ingin tetap fokus menyerap aspirasi warga Jakarta. Anies menyebut, kans Ridwan Kamil maju Pilkada Jakarta tak akan menggeser fokus dirinya pada warga Jakarta. Anies menyebut, biarkan proses politik berjalan. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya media. Sementara itu, kader PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut langkah Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus luar biasa. KIM Plus bisa menggeser kandidat calon gubernur di Jawa Barat dan Jakarta. Nah itu kan artinya KIM Plusnya luar biasa dong. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya saya nggak tahu lah. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK nih. Tapi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu loh. Nama-nama di Pilkada Jakarta sempat dirilis beragam lembaga survei. Salah satunya yang dilakukan Survei Indikator Politik Indonesia yang merilis 3 nama menempati posisi teratas di Pilkada Jakarta. Survei yang dilakukan pada 18 hingga 26 Juni 2024 terhadap 800 responden menempatkan nama Anies Baswedan di posisi pertama dengan perolehan sekitar 39,7%. Lalu di posisi kedua, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan perolehan 23,8%. Dan posisi ketiga, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan 13,1%. Kini, kontestasi di Pilkada mendatang tak hanya menyoal elektabilitas dan popularitas yang harus diperhitungkan. Faktor koalisi pendukung dan pasangan pun menjadi menarik demi merebut suara warga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Kontestasi Pilkada Jakarta makin memanas karena sejumlah nama sudah mulai mengerucut. Terbaru sinyal Partai Golkar yang menyebut Ridwan Kamil on the way Jakarta pasca mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Akankah Ridwan Kamil mampu menjadi pesaing Anies Baswedan yang lebih dulu diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera? Lalu seberapa besar juga pengaruh pasangan yang akan mendampingi nama-nama ini untuk meraup elektabilitas di Jakarta? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang juga sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sofian, lalu juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Doli dulu deh nih. Golkar kan sudah dipastikan katanya kalau memang Deddy Mulyadi yang diusung di Jawa Barat begitu, RK ya siapa lagi kalau nggak RK, kalau kata Pak Erlangga nggak usah ditanya lagi katanya. Ini jadi sudah sepertinya sudah dipastikan maju di Pilkada Jakarta. Bagaimana hitung-hitungannya Pak Doli? Iya, tentu ini prosesnya cukup panjang ya. Artinya dalam beberapa bulan terakhir ini kan
semua kita ini membicarakan tentang soal pilkada Jakarta dan Jawa Barat gitu. Dan dalam 2-3 minggu terakhir ini kami di Partai Golkar bersama dengan teman-teman di partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di berbagai level ya, dimulai dari teman-teman Jawa Barat yang intensif dengan teman-teman Golkar maksudnya, dengan teman-teman Gerindra dan partai lain, juga teman Jakarta, terus kemudian di level DPP. Nah, kita akhirnya menemukan formula baru ya, kalkulasi baru yang kita anggap ini menjadi kalkulasi bersama gitu. Kalau selama ini kan kita melihat atau memandang dari kalkulasi masing-masing ya, partai politik seperti apa, partai Golkar seperti apa dan segala macam gitu. Nah, akhirnya kita ketemu yang itu tentu tetap ya, variabel pertimbangan utamanya adalah bagaimana calon-calon yang kita usung itu calon yang kemudian nanti akan berpotensi menang. Nah, yang kedua tentu hitungannya adalah bahwa kita tentu juga harus menjaga ya bagaimana Koalisi Indonesia Maju ini tetap bisa bersama, karena soliditas, kemudian komunikasi yang baik untuk membangun atau menjalankan pemerintah 5 tahun yang akan datang ini menjadi penting. Apalagi nanti kemudian kan harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kabupaten kota itu ya dalam 5 tahun ke depan. Ini yang juga menjadi pertimbangan utama. Oke, artinya upaya Kim Plus di berbagai pilkada, terutama di Pulau Jawa ini akhirnya satu lagi terwujud nih, dipastikan di Jakarta begitu ya, Pak Doli ya? Ya, mudah-mudahan. Jadi yang pasti kan kita sudah mengumumkan bahwa Golkar akan berikan dukungan kepada Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, itu berkonsekuensi bahwa Ridwan Kamil yang selama ini kita kasih surat tugas ada 2 di Jawa Barat dan Jakarta, maka otomatis kan surat tugas itu yang valid sekarang cuma Jakarta. Nah, tinggal kita akan mencari waktu yang tepat ya, akan ada lagi pertemuan yang mematangkan ya, antara ketua umum kami dengan Pak Prabowo, mungkin juga dengan ketua umum partai politik yang lain, dan juga menunggu kemungkinan ya kita akan bekerja sama juga dengan partai politik yang lain di luar Koalisi Indonesia Maju selama ini yang kita sebut nanti akan terbentuk Koalisi Indonesia Maju Plus. Oke. Kang Pipin, kalau tadi Pak Anies bilang warga Jakarta katanya nggak pernah nanya tuh ke saya siapa wakilnya, diusung oleh partai mana gitu. Tapi kan PKS ini sudah deklarasi lah terlebih dahulu dan mengedepankan nama Pak Sohibul Iman ya untuk jadi wakilnya Pak Anies Baswedan. Tetap dengan kader partai Anda nanti di Pilkada Jakarta atau ada komposisi yang baru? Yang pertama saya harus menyampaikan dulu ya, menghormati pilihan Kim ya, termasuk Golkar, Pak Doli yang sudah memutuskan siapa yang akan ke Jakarta, salah satunya Kang Emil ya. Tentu kami menghormati dari PKS William Sumping di Jakarta ya, dan kami di PKS sampai saat ini memang masih memperjuangkan agar Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Dan tentu ikhtiar kami ini adalah karena melihat potensi kemenangan ke depan ya, melihat dari elektabilitas Pak Anies, rekam jejak, dan yang lainnya. Tapi kami itu punya kebijakan ya ke depan ketika apakah ini bisa berlayar atau tidak. Dan kami sebetulnya sudah memberikan tugas kepada Mas Anies Baswedan untuk melengkapi tiket yang kami sudah miliki 18 kursi, tinggal 4 kursi supaya bisa berlayar. Dan waktu yang kami berikan sebetulnya kemarin sudah kami berikan deadline, dan kemudian nanti kami akan rapatkan kembali ya. Kalau dalam permainan bola kan juga ada tambahan waktu ya, bahwa kalau misalnya sudah mau habis maka bisa ada tambahan waktu, dan tentu kami akan pertimbangkan opsi mana yang akan dilakukan ke depan.
Dan memang Mas Anies sampai sekarang juga belum pernah menyebut Pak Sohibul Iman ya di media secara terbuka ya. Meskipun di belakang layar sebetulnya sudah menyampaikan, sudah ada diskusi ke depan. Jadi sekali lagi kalau bagi kami insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya aman ini berlayar, tapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Oke. Nah, bagaimana dengan kalkulasi PKS sendiri? Kalau saya tanya soal kalkulasi sosok dulu, karena di beberapa hasil lembaga survei termasuk Litbang Kompas bulan lalu, ini Anies memang masih teratas, dan yang terbaru ada indikator politik juga masih tetap teratas. Tapi ada juga warga ataupun responden yang cukup besar menjawab tidak tahu atau tidak menjawab bahkan sama sekali. Nah, potensi kekosongan atau wait and see-nya para warga Jakarta yang jadi responden berbagai lembaga survei ini, bagaimana kalkulasinya sejauh ini, Kang Pipin? Ya tentu kami selalu berhitung ya bahwa memang Mas Anies secara elektabilitas tinggi, tetapi yang tentu yang kami khawatirkan sebagaimana terjadi di beberapa pilkada, bahwa ada tokoh yang di satu daerah elektabilitasnya tinggi, tetapi memiliki akseptabilitas yang rendah di kalangan elit, sehingga dia tidak bisa berlayar. Sebetulnya itu kami tidak menghendaki ada sudden death kebijakan ya. Kami belajar dari beberapa kasus pilkada sebelumnya, sehingga misalnya kita tidak punya pilihan tokoh siapa yang akan diusung kalau misalnya menjelang pendaftaran. Nah, bagi kami sampai saat ini yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan waktu yang kita berikan kepada Mas Anies untuk melengkapi tiket itu adalah satu kebijaksanaan dari pimpinan PKS untuk kita ingin betul-betul Mas Anies ini bisa berlayar, tetapi kami juga punya waktu yang berharap cukup untuk menentukan dan mensosialisasikan pasangan ke depan. Jadi sekarang sebetulnya bolanya ada di Mas Anies ya. Kami ingin melihat keseriusan Mas Anies ke depan seperti apa supaya aman ini bisa berlayar. Oke, saya yakin Mas Anies juga nonton pagi hari ini untuk mewujudkan keseriusannya beliau untuk maju di Pilkada Jakarta dinanti keputusannya oleh PKS. Mas Adi, RK versus Anies jika memang terwujud menjadi lawan yang imbang? Ya saya kira pasti akan menarik ya kalau ini terjadi head to head antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Meski kalau kita menggunakan parameter survei per hari ini Anies unggul, tapi kan ada beberapa instrumen yang saya kira masih belum bisa dimaksimalisasi dan belum dibahas secara komprehensif. Misalnya pertama soal kalau saya menyebutnya kutukan petahana di Jakarta. Fauzi adalah petahana, dia elektabilitasnya cukup menjulang saat itu, maju kembali di Pilgub untuk yang kedua kalinya, tapi kalah dengan pasangan Jokowi dan Ahok. Begitu Ahok ya, petahana dan maju kembali di Jakarta untuk yang kedua kalinya, approval ratingnya di atas 70%, kinerjanya diapresiasi begitu banyak oleh warga Jakarta. Di survei-survei kemudian paling menjulang dibandingkan AHY dan Anies Baswedan saat itu. Tapi kita tahu bahwa hasilnya at the end of the day-nya Ahok justru kalah di putaran kedua dengan Anies Baswedan. Bukan mungkin di Jakarta ini akan terjadi kutukan petahana yang ketiga kalinya pada Anies Baswedan misalnya. Karena memang per hari ini untuk ukuran petahana dan mantan calon presiden yang pernah bertarung di Pilpres 2024 kan elektabilitas Anies ini belum mencapai angka psikologis yang bisa disebut bisa mengunci kemenangan dalam pilkada. Jadi hal ini yang menurut saya cukup mungkin bisa dikapitalisasi kalau memang RK itu akan bertanding di Jakarta melawan Anies Baswedan. Yang kedua tentu adalah instrumen soal siapa pendampingnya RK. Ada pendamping yang tentu saja bukan hanya sebatas untuk melengkapi syarat administratif, tapi harus mampu dijamin memberikan faedah elektoral supaya elektabilitas LK yang trennya sebenarnya positif gitu ya, bisa didongkrak oleh wakil yang sebenarnya dalam banyak hal bisa menutup celah dan lubang yang selama ini dimiliki oleh Ridwan Kamil. Misalnya salah satu di kalangan pemilih-pemilih Islam yang saya kira memang afiliasinya ke Anies Baswedan. Termasuk yang terakhir bagi saya adalah bagaimana mengamplifikasi mesin politik secara maksimal yang dimiliki oleh Kim. Apapun judulnya, di Pilpres 2024 ini Kim menang di Jakarta melawan Anies Baswedan.
Kalau 3 instrumen ini dimaksimalkan, saya kira bukan tidak mungkin dalam hitungan beberapa bulan ke depan RK akan mampu membalik keadaan. Jadi kan di situ konteksnya, Radit. Oke, nah ini Anda sebut soal kutukan petahana, ini menarik. Memang fakta-faktanya di pilkada-pilkada Jakarta sebelumnya begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, variabel yang mungkin menjadi penguat untuk Anies Baswedan terkena kutukan petahana itu apa sebenarnya? Ya, per hari ini sebenarnya belum ada partai politik yang confirm 100% kepada Anies untuk memberikan tiket politiknya. PKS dulu diyakini sebagai partai yang cinta buta ke Anies, yang seakan-akan tidak bisa mengubah pilihan politiknya. Tapi kalau mendengar statementnya Kang Pipin tadi, Anies juga dikasih deadline. Kalau tidak segera mengumumkan apakah Sohibul Iman akan jadi wakil atau menggenapi kursi untuk mendaftarkan diri ke KPU Jakarta, bukan tidak mungkin PKS ini akan angkat kaki gitu ya dari Anies. Kalau kita melihat hampir separuh kekuatan politik Anies itu ada di PKS. Dan tidak bisa dibantah. Termasuk misalnya Nasdem beberapa waktu yang lalu Ahmad Sahroni menyebut bukan tidak mungkin Nasdem juga akan mencabut dukungan politiknya di pilkada. Kalau PKB jangan tanya, kelihatan mulai tidak happy kan dengan pasangan Anies dan Sohibul Iman sejak lama. Jadi ini adalah instrumen yang menurut saya bisa menjadi Anies tidak terlampau kuat kembali di Jakarta. Dan yang paling penting sebenarnya Radi, Anies kan ini sangat kesulitan sekali sebenarnya bagaimana meyakinkan partai-partai untuk mendapatkan tiket itu. Apalagi misalnya di tengah isu dan narasi yang semakin kuat bahwa sangat mungkin di Jakarta akan ada yang disebut dengan Kim Plus. Nah, kalau bicara tentang Kim Plus, PKS masuk di situ. Nasdem masuk di situ, kemudian PKB masuk di situ. Meski kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya akan paling duluan dari Anies Baswedan di antara 3 partai itu. Oke. Ini Kang Pipin sudah dihadir di studio. Lagi Kang Pipin. Terima kasih Mas Radi. Oke. Kalau tadi kata Mas Adi ketukan petahananya faktornya ada di PKS katanya. Bisa saja cabut gitu. Tapi kalau memang melihat beberapa momen ke belakang ya, belum jauh sebenarnya momennya. Ketika Presiden Anda, Presiden PKS Pak Ahmad Saiku di depan Prabowo Subianto, Presiden terpilih mengatakan ajak-ajak kami dong dalam koalisi. Ini juga kan ada mungkin saja ada sentimen ketika di depan Bang Dasko waktu itu. Oke, ada Bang Dasko juga. Dan itu mungkin saja ada sentimen ketika partai Anda mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, ketika Anda juga partai Anda juga ingin diajak berkoalisi. Apakah itu yang dimaksud dengan kutukan petahana nantinya untuk Anies Baswedan? Jadi kalau kita melihat, ya kita sih tidak mengenal itu ya, dikutuk mengutuk tidak bagus Bang Adi. Tapi bagi kami begini, kami ini partai yang rasional ya, bahwa pilkada, pilpres kita targetnya menang dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Agenda-agenda untuk perbaikan masyarakat, termasuk di Jakarta ini menjadi salah satu target. Dan kita sudah menunjukkan itikat keseriusan kita untuk mengusung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini. Dengan memasangkan Pak Sohibul Iman sebagai sosok yang tokoh PKS yang cukup sentral, kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitasnya cukup tinggi. Dan kita berusaha bahwa ini bisa terjadi. Dalam pilkada saya harus sampaikan lagi bahwa yang diminta untuk menggenapkan kursi itu adalah calon kepala daerahnya. Jadi bukan partainya, wow kita harus cari gitu. Ya kita bisa memperjuangkan itu, tapi tokoh sentral dalam pilkada ini adalah calonnya itu. Calonnya inilah yang harus mengikhtiarkan gitu. Dan makanya kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan, sehingga kami tidak mau terjadi sudden death. Jadi ujung-ujung tiba-tiba kita di corner, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi keseriusan PKS untuk memperjuangkan itu sangat serius. Di sisi lain memang tawaran untuk gabung ke koalisi yang lain juga ada. Jadi kami di berbagai pilkada termasuk di Jakarta dan Jawa Barat yang berharap berkoalisi dengan PKS begitu banyak partai politik, dan kami harus menghormati itu. Dan jadi memang di dalam pilkada seseorang itu bisa masyarakat menghendakinya, tetapi ketika partai-partai tidak menghendaki bisa tidak jadi maju, dan ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Makanya saya kira bagi masyarakat Jakarta ya, dan termasuk kader PKS simpatisan,
kita akan terus mengupdate ini kepada publik bahwa day by day bagaimana keputusan pimpinan PKS ya untuk mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman kira-kira bisa berlayar atau tidak. Kemudian kami juga sudah menyampaikan bahwa apakah nanti Mas Anies bawa Nasdem, PKB atau PDIP gitu. Kami serahkan kepada beliau karena memang pilkada ini kan banyak, ada 500 sekian pilkada begitu ya, dan kami tidak mungkin membicarakan setiap calon untuk kami mintakan dukungan dari partai-partai yang lain. Jadi saya kira bagi kami ikhtiar kami akan usahakan semaksimal mungkin, tetapi kami juga punya deadline ya yang harus kami sampaikan, dan tentu nanti kebijaksanaan pimpinan PKS memutuskan apakah ini akan berlanjut atau kami melihat opsi lain ke depan yang memungkinkan, karena hubungan dengan Mas Ridwan Kamil, Kang Emil juga baik, hubungan dengan Mas Anies juga baik, hubungan dengan berbagai pihak juga baik. Apa deadline-nya Kang Pipin? Ya saya kira awal Agustus ini sudah diberikan, tapi nanti kan pimpinan tentu bijaksana melihat nanti apa masih mungkin atau tidak. Kami juga harus bicarakan tadi bagaimana ikhtiar Mas Anies untuk memboyong partai lain supaya ini menggenapi apakah sudah maksimal atau tidak begitu. Oke, jadi kalau saya tangkap ini kasarnya PKS tidak mau membiarkan Anies Baswedan berselancar sendiri begitu kira-kira. Dan PKS ingin ada pagar yang jelas, batas yang jelas, sehingga deadline itu telah diberikan kepada Anies Baswedan untuk menentukan siapa pendampingnya nanti. Meskipun Anies sendiri mengatakan bahwa tidak ada masyarakat Jakarta yang menanyakan wakil nanti siapa begitu ya, wakil saya nanti siapa. Nah, saya balik lagi ke Ridwan Kamil kalau begitu, Pak Doli. Kalau memang jadi Ridwan Kamil di Jakarta, ini Anda melihatnya menjadi lawan yang sepadan untuk Anies Baswedan, tapi jangan dijawab dulu ya Pak Doli, saya akan tanyakan ini kepada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum jeda tadi saya tanyakan ke Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli, kalau RK memang manggung di Jakarta akhirnya, apakah bisa jadi lawan sepadan menurut Anda di Pilkada Jakarta untuk Anies Baswedan nanti? Ya, tentu pada saat kita memutuskan siapa yang akan kita endorse, siapa yang kita dorong atau kita calonkan ya untuk menjadi calon di satu daerah, itu juga sudah melalui perhitungan yang cukup matang ya, untuk bagaimana supaya memang di daerah itu calon kita ini kompetitif dan punya potensi menang. Ya, jadi itu semua sudah dikaji secara mendalam dan kita sudah siap dengan strategi khusus ya, karena memang selama ini semua kita kan menduga-duga ya, pada akhirnya apa yang akan diputuskan oleh Golkar, apa yang diputuskan oleh Koalisi Indonesia Maju, khusus di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, tentu dengan adanya putusan ini, semua tadi termasuk pertanyaan apakah kita memang nanti akan berpeluang untuk menang sudah kita kaji, dan ketika kita mendorong seseorang, kita memang sudah sampai pada keyakinan bahwa calon yang akan kita usung ini adalah calon yang punya potensi menang. Oke, nah kalau menilik beberapa waktu ke belakang, sebenarnya kan nama Yusuf Hamka sebelum Ridwan Kamil ini muncul sebenarnya di Pilkada Jakarta untuk diusung, tapi jadi bakal calon wakil gubernur. Nah, apakah dengan munculnya RK ke Jakarta nantinya untuk jadi calon gubernur, nama Babah Alun ini masih tetap diusung untuk menjadi pendamping RK atau memang ada nama yang lain? Ya, waktu itu kan kita membicarakan ya kemungkinan-kemungkinan. Ya. Jadi saya pun waktu itu mendorong ya, kita mencoba dalam sisa waktu sekitar waktu itu kan ada 40 harian lagi ya, kita membuka berbagai opsi ya supaya kita bisa punya perspektif yang lain, perspektif yang lebih kaya ya untuk menilai mana nanti pada akhirnya keputusan yang paling ideal ya, yang paling baik dalam rangka untuk tadi itu, salah satunya adalah untuk memenuhi potensi kemenangan. Nah, makanya waktu itu kita mendorong dimunculkan beberapa nama, termasuk opsi-opsi siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur. Makanya lah kemudian muncul nama Pak Yusuf Hamka yang waktu itu adalah pembicaraan ketika Pak Kaisang dimunculkan juga namanya sebagai calon
gubernur waktu itu Jakarta. Nah, jadi sekarang ini kan kita kembali pada pembicaraan siapa calon gubernurnya. Jadi kita belum sampai pembicaraan siapa yang nanti akan mendampingi kalau secara resmi dalam 1 atau 2 beberapa hari ini kita memutuskan Ridwan Kamil sebagai calon gubernurnya. Nah, ini nanti akan juga menjadi salah satu pembicaraan dengan teman-teman koalisi. Ya, tentu pasti core-nya adalah teman-teman Koalisi Indonesia Maju, dan apalagi kalau kemudian nanti ada partai-partai politik yang kemudian berkenan bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju, yang kita nanti akan sebut sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus itu. Nah, ini plusnya ini Pak Doli, saya juga akan tanyakan plusnya ini siapa? Ya, plusnya itu terbuka, karena dalam proses perjalanannya kan kami ya sebetulnya Koalisi Indonesia Maju ini adalah koalisi koalisi partai politik yang inklusif, yang terbuka. Sama juga dulu sebelum Pilpres kan kami membuka diri siapa saja yang ingin ya bekerja sama, partai politik yang merasa punya visi dan pandangan yang sama untuk Indonesia pada saat itu, dan sekarang tentu untuk pembangunan di Jakarta kami menerimanya dengan tangan terbuka. Jadi siapa saja kalau Kang Pipin ya mau ingin bersama dengan PKS ingin bergabung, kemudian partai politik yang lain juga ingin bersama-sama gitu, kami dengan senang hati menerima dengan tangan terbuka. Oke, jangan-jangan plusnya ini PKS. Gimana nih Mas Adi, siapa plusnya kira-kira untuk Kim yang cocok untuk mengusung RK di Jakarta? Saya sebenarnya tidak terlampau paham urusan begitu ya, Mas. Pemain para dewa-dewa. Seperti yang disampaikan oleh sejumlah elit partai. Tapi secara prinsip begini, per hari ini sebenarnya Pak Erlangga itu tidak pernah menyebut RK itu akan ke Jakarta. Ini statement beliau itu hanya sebatas mengusung Deddy Mulyadi di Jakarta atau mendukung Jakarta. Kenapa ini tidak bisa dipastikan hitam dan putihnya? Karena kan peta politik kita itu kan dinamis day to day-nya ya. Dulu memang kita pernah mendengar nama Zaki Iskandar untuk bisa diusung. Muncul kemudian ada nama Erwin Aksa. Setelah itu juga muncul nama Babah Alun. Sekalipun konteksnya agak beda dengan RK. Babah Alun ini kan dimunculkan supaya tak ada lagi misalnya dalam tanda kutip memaksa Ridwan Kamil maju di Jakarta. Tapi kemarin ketika Pak Deddy Mulyadi kemudian disebut oleh Erlangga Hartarto untuk di Jawa Barat, ini seakan-akan pola pikir masyarakat secara umum otomatis mengaitkan Ridwan Kamil dengan Jakarta. Padahal Bang Doli sekalipun per hari ini saya tidak mendengar RK itu akan di Jakarta, atau OTW ke Jakarta akan menjadi suatu hal yang dia realisasikan dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, bagi saya ini adalah komunikasi politik yang saya kira akan dicoba untuk disampaikan kepada publik bahwa kalau memang Deddy Mulyadi itu di Jawa Barat, maka sangat mungkin RK itu akan di Jakarta ya. Tapi ini belum terucap secara tuntas sebenarnya, sehingga saya pun sebenarnya belum terlampau hakul yakin bahwa RK itu secara definitif akan 100% misalnya diputuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Meski dibandingkan dengan nama-nama lain, LK itu jauh lebih kompetitif dan reliable tentu saja jika diusung untuk berkompetisi melawan Anies Baswedan. Jadi inilah yang saya kira peta politiknya dinamis. Nah, di luar Kim, saya kira per hari ini sekalipun pernyataan Kang Pipin ini kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya PKS belum hampir 100% kan dukungan. Belum absolut ya. Ya karena memang ada sudden death yang kemudian coba untuk diberikan. Selama ini kan Anies ini ada kesan berada di zona nyaman. Jadi partai-partai lah yang menghubungi Anies Baswedan tanpa berusaha misalnya untuk mencari tiket. Nasdem datang, PKS datang, PKB kemudian dulu memberikan dukungan, nyaman jadi Anies Baswedan bukan kader partai tanpa ada upaya-upaya usaha yang keras untuk meyakinkan partai. PKS sepertinya mengubah pola komunikasinya ke Anies. Jadi Pak Anies tolong carikan partai penggenap, jangan PKS lah yang kemudian sibuk menjadi partai lain supaya bisa berlabuh di Jakarta. Ini kan model komunikasi yang relatif baru yang saya kira sepertinya PKS sudah mulai mencoba untuk mempertimbangkan godaan-godaan lain dari kubu Kim ya. Apalagi godaannya ini kan angin surga semua. Oke. Nah, ditawarin jadi wakil, saya kira ini menjadi penting. Soal kutukan petahana, salah satunya variabelnya di PKS. Kalau PKS misalnya angkat kaki dari Anies, ya hampir bisa dipastikan kekuatan politik Anies itu bisa berkurang di Jakarta. Ini yang saya kira menjadi penting sebenarnya ke depan akan kita lihat ya. Karena memang Radi kita tidak pernah tahu bagaimana konfigurasi politik yang secara realistis ya. Karena kalau
kita melihat rata-rata dari jauh, saya pun juga benarnya termasuk kaget ya kalau kemudian Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jakarta dan kemudian merelakan Ridwan Kamil di Jawa Barat, di Jakarta maksud saya, dan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kenapa begitu? Kalau RK di Jawa Barat ya, kalau saya selalu mengatakan tidur aja bisa menang gitu RK. Oke. Pindah ke Jakarta kalau lawannya Anies ya tentu memang harus kerja keras. Karena apapun Anies itu adalah sosok yang per hari ini memang penetrasinya cukup kuat dan solid. Jadi pakai skenario apapun kalau kita membaca angka-angka survei memang harus butuh pekerjaan yang sangat ekstra, maksimalisasi mesin politiknya Kim, wakil pendampingnya RK itu adalah orang yang bisa merobek kekuatan politiknya Anies, dan yang paling penting jangan sekali bikin blunder yang kemudian membuat bagaimana resultante bangunan-bangunan opini itu yang justru bisa merugikan Ridwan Kamil. Karena Anies Baswedan itu tinggal 1 ataupun 2 langkah lagi secara angka-angka statistik sudah bisa menggenapi angka psikologi politik kemenangan. Tapi tinggal akan kita uji sebenarnya siapa yang paling kuat. Tapi saya meyakini bahwa kutukan petahana itu juga akan masih berlaku di berbagai tempat, termasuk di Jakarta. Apakah Anies Baswedan mampu mempertahankan itu ataupun tidak? Tentu faktor dukungan, faktor elektabilitas, dan wakil yang dipilih bisa menjadi faktor determinan yang bisa menentukan segala-galanya. Oke, apa yang membuat pola komunikasi berubah, Kang Pipin? Kalau biasanya partai politik mencari sendiri partai koalisinya untuk bergabung dalam suatu kontestasi, termasuk pilkada, tapi kali ini kok Mas Anies sendiri yang diminta untuk mencari partai politik lain untuk bergabung selain calon wakilnya. Mas Radi, Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu ketemu langsung Pak Surya Paloh untuk mengajukan nama Anies Sohibul Iman. Pak Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu datang langsung ke Harlah PKB menyampaikan pantun kepada Gus Imin untuk mendukung Anies Sohibul Iman. Artinya tidak ada yang berubah sebenarnya ya? Dan kemudian saat ini kami lagi membangun, kalau misalnya Nasdem dan PKB tidak membuka itu ya, kemudian kita berikhtiar ke PDIP untuk bagaimana mungkin nggak ini terjadi. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa keseriusan kami untuk mengusung Mas Anies ini sudah dilakukan semaksimal mungkin dilakukan oleh PKS. Tapi kami harus rasional ketika PKS tidak punya kemewahan pilihan, hanya 18, kurang 4 kursi. Ini 4 kursi, ada kurang lebih 8-9 partai di DKI yang bisa mengajukan calon, punya kursi. Dan sebetulnya ya tinggal nanti bagaimana ikhtiarnya Mas Anies. Jadi kalau kita lihat apakah memang Mas Anies bisa meyakinkan yang lain untuk supaya bisa berlayar, atau memang ini memang tidak bisa berlayar. Kalau misalnya akhirnya keputusannya di akhir, ya, dan kemudian tiba-tiba kita tidak punya pilihan, lah ini kerugian besar bagi kami PKS. Kami partai pemenang, punya kader-kader terbaik yang bisa memimpin Jakarta. Terus kemudian karena pilihan politik ini tidak banyak, akhirnya kami tersudut sehingga kami tidak bisa mencalonkan. Ini sudah terjadi di mana-mana. Dan ini yang tidak kami inginkan di Jakarta. Makanya kami akan mencari opsi lain. Kalau misalnya ini tidak bisa berlayar, tentu opsi lainnya adalah ya kita akan cari bagaimana caranya tetap pilihannya adalah kader PKS bisa maju, bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat warga Jakarta. Jadi dan sekarang sampai saat ini memang kami juga dari kader PKS ada yang menanyakan kok Pak Anies belum menyampaikan menyebut nama Pak Sohibul Iman secara khusus di media tentang apakah beliau berkenan atau tidak misalnya. Itu juga ada pertanyaan-pertanyaan itu, apakah memang beliau berkenan atau tidak misalnya. Jadi saya kira ini menjadi PR bagi kita ya, bahwa PKS ingin yang terbaik bagi warga Jakarta sebagai pemenang pemilu ya, dan tentu ini Jakarta tidak hanya isu Jakarta, isu nasional sebetulnya. PKS benar nggak serius mau memperjuangkan Anies Baswedan? Kami harus sampaikan, saya sebagai jubir PKS, bahwa ikhtiar itu sudah sedari awal beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah diberikan kesempatan, dan ini adalah bagi kita memang tidak bisa nyantai-nyantai. Para calon kepala daerah datang ke kantor-kantor partai, termasuk ke PKS, untuk memastikan dapat nggak rekom tuh. Dan itu memang ikhtiar yang harus dilakukan oleh masing-masing kepala daerah, bahwa dia nanti akan mendapatkan tiket itu. Dalam rangka ikhtiar, PDI Perjuangan gimana? Ya saya kira
pagi tadi saja saya sudah komunikasi ya, telepon. Gimana Bang, kira-kira bisa nggak kita berlayar? Memang ada opsi bagi kami, misalnya dengan PDIP, misalnya kita tawarkan kalau misalnya PDIP dukung PKS di Jakarta misalnya, Anies Sohibul Iman, kami bisa opsi misalnya di Jawa Tengah dukung PDIP misalnya. Jadi sebetulnya di pilkada ini sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana apakah memang di DKI tawar-menawar ini bisa terjadi atau tidak misalnya. Termasuk misalnya di Sumut misalnya. Tapi akhirnya kemudian tidak terjadi itu. Jadi opsi-opsi itu tentu kita akan lakukan, dan saya ingin secara terbuka ya bahwa politik PKS ini saya kira supaya bisa dipahami. Jangan tiba-tiba ujung-ujungnya nanti PKS yang selalu dipersalahkan. Oh, PKS tidak serius memperjuangkan Pak Anies di Jakarta. Enggak, saya kira bagi PKS opsi itu masih banyak. Kita sudah berikhtiar. Ketika ada kesempatan kita untuk membangun hubungan dengan partai yang lain, termasuk dengan Bang Doli, saya kira ya itu juga akan menjadi pertimbangan bagi PKS. Dan sampai saat ini saya harus sampaikan bahwa per hari ini pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan aman ini bisa berlayar. Tinggal bagaimana ke depan kita akan lihat ya deadline yang sudah diberikan kepada Mas Anies untuk bisa membawa tambahan tiket. Cukup 4 saja sebetulnya, bawa 4 tiket sehingga ini bisa berlayar. Pak Doli, saya pastikan juga bahwa Ridwan Kamil ini sudah terkonsolidasikan dengan baik dengan Kim di Pilkada Jakarta ya Pak Doli ya? Ya, insya Allah, karena itu yang menjadi salah satu pertimbangan ya. Kenapa selama ini kita belum memutuskan ya, yang waktu itu kecenderungannya memang Ridwan Kamil ke Jawa Barat, karena kita mempertimbangkan hubungan komunikasi kita atau kesepakatan kita bahwa Golkar bersama teman-teman partai politik lain dalam Koalisi Indonesia Maju ini harus tetap bisa bersama-sama menghadapi agenda politik apapun selama 5 tahun ke depan, termasuk pilkada. Nah, itu tadi saya katakan dalam waktu 3 minggu dan intensif seminggu terakhir ini, kita terus melakukan komunikasi, melakukan kajian bersama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, sampailah pada keputusan yang sekarang disampaikan bahwa kita sudah putuskan, ya Golkar sudah memutuskan akan mencalonkan Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat, dan dengan seperti itu, nah tinggal tiket yang selama ini Golkar kasih ke Ridwan Kamil, yang tadinya 2, Jawa Barat dan Jakarta, kan otomatis Jawa Barat sudah invalid, karena memang tiketnya sudah kita kasih ke Deddy Mulyadi. Maka cuma tinggal ada 1 tiket di Jakarta buat Ridwan Kamil. Ya ini yang sekarang dalam proses pematangan kembali dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, yang juga kita masih menunggu kemungkinan ada teman-teman partai politik tambahan lain yang akan bisa membangun kerjasama dengan kami. Pendamping potensialnya siapa, Pak Doli? Yaitu, itu nanti akan termasuk dibicarakan. Karena kan begini, ini kan harus bertahap ya. Kita dalam membicarakan satu paket lengkap di pilkada ini kan harus satu-satu. Yang penting pertama kali adalah fix dulu, disepakati siapa calon kepala daerahnya. Baru kemudian kita hitung-hitungan untuk memberikan kemenangan kepada calon yang kita akan usung ini, siapa partai politik pendukungnya, dan termasuk siapa pasangan yang akan kita sandingkan nanti berdasarkan kesepakatan dengan partai-partai politik pengusung. Nah makanya ini sekarang tahapnya adalah bagaimana supaya nama Ridwan Kamil ini Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita sama-sama bicarakan siapa yang akan mendampingi Saudara Ridwan Kamil. Baik, terakhir 2 pertanyaan pamungkas untuk Adi Prayitno. Mas Adi, siapa yang ideal kira-kira untuk mendampingi Ridwan Kamil nanti misalnya pun maju di Jakarta, dan juga Anies Baswedan? Dan 1 nama lagi, pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan PDI Perjuangan dan sosok Ahok di Pilkada Jakarta? Ya kalau membaca simulasi Ridwan Kamil bisa dengan babah alun. Kuncinya kan disepakati atau tidak dengan partai-partai yang ada di Kim. Atau skenario yang kedua yaitu Kim Plus. Ridwan Kamil dengan Ahmad Syaihu atau Sohibul Iman. Tergantung Kang Pipin ini siapa kadernya yang akan disorongkan. Untuk memenuhi Kim Plus ya. Kalau PKS yang kemudian angkat kaki bisa berpisah dengan Anies Baswedan, kan hampir bisa dipastikan 20-40% kekuatan politik Anies itu ya bisa beralih ke Ridwan Kamil dan kekuatan Kim, Mas.
Lalu bagaimana dengan PDIP? Tergantung siapa yang serius akan mengusung Anies nanti. Karena kalau partai-partai satu persatu misalnya meninggalkan Anies Baswedan, PKS cabut, Nasdem cabut, ya pertanyaannya siapa yang akan serius untuk mengusung Anies Baswedan maju di Jakarta. Tapi per hari ini memang saya masih melihat PKS ini serius dengan Pak Anies Baswedan ya. Kalau untuk PKB dan Nasdem misalnya angkat kaki, dengan catatan iman politik PKS ini terus dengan Anies Baswedan, nggak ada pilihan lain. PDIP adalah pilihan yang harus disepakati. Meski kita tidak akan pernah tahu bagaimana narasi politik yang akan dibangun, baik oleh PDIP dan PKS, karena memang kedua partai ini ketika bicara dengan konstituennya, tentu bukan perkara yang mudah. Ada dalil yang kemudian agak sedikit dimodifikasi, ini kan bainas sama wal lubang sumur, Mas. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur yang saya kira memang jarak antara pemilih di bawah itu agak sulit memang untuk disatukan satu sama yang lain. Terutama basis konstituen PDIP dengan Anies yang per hari ini saya kira belum sepenuhnya melakukan perdamaian politik secara terbuka. Kan per hari ini kalau saya mau jujur sebenarnya hanya PKS yang sepertinya agak ngotot untuk terus memujukkan Ridwan Kamil. Kalau PKB dan Nasdem hengkang ya tidak boleh tidak. PDIP harus ada jawabannya untuk dijadikan sebagai partner koalisi. Jadi 2 atau 3 poros singkat saja, Mas Adi. 2 sepertinya, Mas, kalau sudah tetap 2 ya. Ini sepertinya 2 akan terjadi head to head. Oke. Baik, ini menarik, saking dinamisnya, saking cairnya Pilkada Jakarta ini sulit sekali ditebak oleh publik. Bahkan PKS pun sepertinya yang sudah mengusung Anies Baswedan, kalau menurut beberapa analisis dari Mas Adi tadi, meskipun iman politiknya masih ke Mas Anies, bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan lain, terutama dalam komposisi pengusungan dalam koalisi partai politik. Kita akan nantikan bersama, masih ada beberapa waktu untuk mengusung atau mendaftarkan calon di Pilkada Jakarta. Tentu saja menarik untuk terus kita simak. Terima kasih juru bicara PKS, Kang Bibin Sofyan, lalu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum.